warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Fadia Rahmawati dengan NPM 2121020113, Prodi HTN semester 4, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mengulas materi tentang filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Pak Hervin Yogi Pradita SHI MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Materi yang pertama yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, al-takir, dan al-wad'i. Yang bermaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mukawabi, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika yaitu ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Berikut ada beberapa hukum taklifi yaitu izab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua, nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karaf, tarim, karahan, tazib, nab, dan ibaham. Menurut ulama Hanifiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang gomi, perintah itu diharamkan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musatab atau sebagai syarat yang lain, masyrut atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebab, kedua syarat, dan yang terakhir mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah adalah cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradik penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya mayakoh, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata jahda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha memaksimal mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut para ulama usul yaitu
mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah penggerahan akal pikiran para fuqaha atau usyuliyin, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilal kezaniannya. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kata-kata yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum